yang pertama dari penalaran kuantitatif adalah deret bilangan. Karena apa ya, saya lebih dominan ke bagian kuantitatifnya. Kita tidak mulai dari penalaran verbal, tapi kita start dari penalaran kuantitatif. Dan Baik, Kak. soal terbanyak juga di penalaran kuantitatif. Oke. Dari judul pertemuan kita hari ini tentang strategi jitu menghadapi soal dari bilangan di tes bakat skolastik. Baik, Kakak. Oke. Kalau saya ngomongnya terlalu cepat, nanti bilang ya, saya dengan nada Oke. Indonesia timurnya saya. Jadi kalau memang terlalu cepat, bilang saja. Oke, siap, Kak. Oke, nah sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita belajar dulu tentang ya pengertian dari deret bilangan. Kalau ya deret bilangan itu sendiri adalah serangkaian angka yang tersusun dengan pola atau aturan tertentu. Nah, tugasnya kita adalah menemukan pola tersebut untuk em, mengisi titik-titik atau menentukan angka selanjutnya yang sudah tersedia di soal itu sendiri. Oke. Oke. Nah, strategi dasar untuk memahami pola, ya yang pertama, kunci utamanya itu jangan panik dan angka-angkanya itu tetap tenang saja. Em, karena menurut saya apa ya, sering dari berbagai teman itu yang menjadi masalah terbesar itu bukan karena tidak tahu polanya, tapi karena panik. Panik dengan angka yang ada, jadi kayak sudah apa ya, sudah panik jadi otomatis blank dengan soal-soalnya. Jadi jangan panik, tetap slow saja, enjoy the test. Terus kalau untuk soal pola bilangan, yang pertama, kalau tips dari saya ini ada, saya ini baca dari buku. Kalau yang tips dari saya itu pertama itu baca dulu, lihat dulu polanya. Itu apakah ada tanda positif atau negatif? Dua operasi ini Oke. penting sekali. Karena sometimes kalau polanya kalau dia positif semuanya it is okay. Tapi kalau di seandainya dia mengandung negatif, kita harus bisa memahami dari pola negatifnya, angka itu negatif dan ke positif. Oke. Terus yang Oke. berikutnya yaitu lihat selisih antara dua angka yang berdekatan. Apakah selisihnya itu konstan atau tidak? Kalau tidak, mencoba dulu untuk coba lihat rasionya, pembagiannya antara dua angka yang berdekatan. Apakah dia ini konstan atau tidak? Kalau memang lihat dari kiri, dari ya arah kiri ke kanan dia semakin besar, itu pasti operasi penjumlahannya itu dia ada tambah. Kalau bukan kali, ya bukan tambah, dia akan dikalikan dengan sesuatu. Atau dia akar kuadrat. Atau ya, dia biasa apa berputar seperti itu. Kalau dia dari kiri ke kanan, angka-angkanya itu semakin besar dari nol ke kanan ya. Nah, Oke. sebaliknya, kalau dia dari kiri ke kanan, angka-angkanya semakin kecil. Ya kiri ke kanan itu dia angka-angkanya semakin kecil. Itu tanda operasinya, itu yang pertama pasti dia pengurangan. Atau kalau dia bukan pembagian. Kalau angka-angkanya itu selisihnya semakin berdekatan dari kiri semakin dan semakin kecil menuju nol, itu berdekatan pasti dia kurang. Kalau dia semakin besar itu pasti dibagi. Oke, Kak. Bisa nangkap dari penjelasan saya yang ini? Mengerti. Ya. Yang penting cari pola yang konstan. Jadi Iya, eh, dan juga cari rasionya itu eh, yang berdekatan dahulu lah, gitu iya. ibarat katanya. Yang berdekatan. Apakah yang berdekatan itu dia apa ya? Bagaimana dengan polanya itu? Mm. Kalau Oke. polanya itu tidak tidak pasti, tidak selalu berulang, berarti itu jebakan biasa kan, Kak. Iya. Bisa juga kalau apa ya, dia tidak berulang, itu bisa juga ada distraksi. Atau Iya. angkanya itu apa ya? Nanti di dalam matematika ada namanya darat Fibonacci. Pernah dengar tentang itu semuanya? Pernah yang menghasilkan angka 360 derajat di mana satu tambah satu dua, nanti hasilnya dua ditambah angka sebelumnya tambah satu jadi tiga, jadi tiga Ya, ditambah dua lima, akan selanjutnya sampai Fibonacci sequence itu 360 derajat. iya betul.
Jadi apa ya dalam istilahnya begitu, tapi saya maksudnya tidak mau menjelaskan banyak istilah dan tidak mau menjelaskan banyak rumus di sini. Karena fokusnya Ya, kita apa ya, mencari polanya. oke, siap. Oke. Terus yang berikutnya, jika semua gagal atau bukan istilah gagal ya, tapi karena soalnya itu, jika dia tidak mengandung ya tanda operasi positif atau negatif atau perkalian atau pembagian, coba pikirkan pola yang lainnya seperti kuadrat. Mungkin saja dia pangkatkan dengan sesuatu, atau bisa juga dia dikubikkan dengan sesuatu, atau bisa juga dia kombinasi dari semuanya operasi itu. Biasa ada yang dua operasi ya kayak kayak ada yang dua, ada yang plus dua, ada yang nanti di atasnya itu minus satu, ada dua minus satu, dua minus satu. Ya, betul. Beda. Betul sekali. Jadi dia kayak apa kombinasi dia bisa juga tambah satu, kurang satu, atau ya berbagai bentuk apa ya berbagai bentuk sistem operasi yang ada. Makanya saya bilang untuk soal ini kita harus banyak berlatih saja, terbiasa saja dengan berbagai jenis soal yang ada. Ada pula ini yang kayak Hmm? huruf, menggunakan huruf ya Kak, bukan angka gitu kayak seperti H ke G ke F ke L. Nah Ya, itu tipsnya gimana ya Kak biar bisa eh, fasih dengan huruf-hurufnya itu bagaimana ya wow, menggunakannya? that's a good question. Nanti kita akan ke situ. Saya sudah menyebut Oke, materinya. siap Kak. Pelan-pelan ya. Nah, tipe-tipe bilangan, tipe-tipe dari bilangan yang biasanya muncul apa ya deret aritmatika itu cuman lihat saja dia selisihnya itu selalu sama. Kalau dalam pola itu misalnya dia cuma tambah 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 dua, tambah dua, tambah dua dan seterusnya berarti ya itu deret aritmatika namanya. Tapi jangan lihat materinya deret matematika, jangan belajar istilah matematikanya, cuman pahami konsepnya saja untuk bisa menyelesaikan em, soalnya untuk menemukan polanya dan menemukan pertanyaan yang ditanyakan dari soal itu. Oke. Nah, contohnya bagaimana? Ini kayak konten ini gampang sekali, tapi ya tidak mungkin LPDP kasih segampang itu. Itu 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Misalnya mencari angka selanjutnya, berarti yang selanjutnya adalah 25. Artinya dia pola ini adalah ditambah 5 dari ya suku pertama sampai seterusnya. Ini Oke, namanya deret aritmetika. oke baik Kakak. Maaf. Oke. Nah, Ibu. Ya, oke. aman-aman Terus saja. Aman aja tidak apa-apa. Nah, yang kedua itu deret geometri. Nah, deret geometri ini rasio atau hasil bagi antara suku selalu sama. oh oke. Jadi misalnya contohnya adalah 2, 6, 6 dikali 3, 18, dan seterusnya. Kita mencari untuk pola ke berikutnya berarti 18 dikali 3. Jadi ini adalah dalam istilah matematikanya adalah deret geometri. Tapi ingat jangan lihat istilah-istilahnya, fokus ke konsepnya saja, bagaimana untuk bisa menemukan polanya. Eh, Terus, ge- hmm, Geometri itu eh, hasil bagi antara antar suku selalu sama. Maksudnya itu bagaimana ya kayak? apa ya? Itu dia mainnya dibagi dan kali. Seperti yang tadi di awal saya menjelaskan, kalau di aritmetika itu dia tambah dan kurang. Kalau di hasil rasio ini, di deret geometri ini rasionya itu kayak selisihnya itu dia kali dan bagi sistem operasinya. Oh oke, berarti geometri itu dikali bagi ya. Ya, Baik kakak. jadi maksudnya hasil bagi ini kayak apa? Antara setiap suku. Jadi oh ya, ini biasanya bilangannya itu satu angka ya. Angkanya itu kalau disebut angka itu dari 1 sampai 9. Tapi kalau disebut bilangan itu dua digit dan seterusnya. Itu namanya bilangan. Nah, di dalam istilahnya matematika itu apa ya? Misalnya pola ini adalah 2, 6, 8. Jadi 2, 6, 8 ini namanya suku. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga.
dan seterusnya. Oke. Tapi jangan, oke ya, ingat lagi jangan terlalu ya, immerse yourself in this kind of terms. You just go the ya konsep dari semua materi ini. Terus yang Oke. berikutnya adanya larik ya. Larik yaitu deret bilangan yang dapat dipisahkan dengan beberapa subderet. Jadi kalau misalnya praktis soal dan lihat itu ada satu soal itu yang dia mengandung dua deret misalnya. Misalnya ini satu, tiga, enam, terus ini dia dua, ini dia empat, sorry, another, misalnya ini dia delapan, ini dia enam, Oh, misalnya delapan, enam, empat. Jadi larik. yang dimaksud dengan yang dimaksud di sini dua subderet, artinya ada dua deret di dalamnya. Ini yang pertama, terus ini yang kedua yang saya kasih tanda biru. Terus kita diminta untuk mencari angka selanjutnya. Menurut Owen, yang titik-titik ini seharusnya diisi dengan angka berapa? 186. Oke. Untuk pola yang pertama itu dari 136-nya ya, Mm-mm. Kak. Berarti selanjutnya itu harusnya 9. Eh, 9. Turunnya. Mm. Terus untuk Ya, betul. yang biru itu 2. Ya, 9. betul. Kalau diminta dua jawaban berarti 9 dan 2. Ya, ya betul. Jadi betul sekali ini namanya larik. Jadi di dalamnya itu bisa perhatikan. Kalau misalnya dia angkanya ini kayak, oh kita lihat dari kiri dan ke kanan itu dia angkanya tidak konstan. Dia tidak semakin besar atau dia tidak semakin kecil nih ke kanan. Berarti dia itu bisa saja dia mengandung lariknya itu ada dua larik di dalamnya. Dia mengandung dua subderet. Jadi bisa juga dia mengandung em, tanda operasi penjumlahan di mana dijumlahkan dengan sesuatu atau bisa saja dikurangi dengan sesuatu. Oke, berarti larik itu lebih dari satu operasi ya, kayak lebih dari Ya, satu daerah. lebih dari satu subderet di dalam satu soal itu. Bisa juga Oke. bukan hanya dua saja, tapi dia bisa juga dengan tiga subderet di dalam satu soal. Oke. Nggak akan sampai 5 kan, Kak? Sepertinya saya belum menemukan yang sampai lima. Sejauh ini baru sampai empat. Oh, sampai 4 daerah Ya, subdaerah. Oke. saya belum menemukan yang sampai limanya. Untuk Terus soal yang digunakan LPDP juga maksimal 4, Kak. apa namanya? Iya, Eh, mm. yang format LPDP maksimal 4 deret juga ya, Kak? Iya, saya baru menemukan dari berbagai buku yang praktis itu saya baru menemukan satu soal yang di mana isinya itu ada empat subderet di dalamnya, ada empat subderet sekalian di dalam satu soal itu. Oke, baik. Oke, terus ada namanya tingkat apa ya? Dia bertingkat, yaitu dari bilangan yang aturannya bertingkat. Jadi misalnya Mhm. satu, dua, tiga, wait. Jadi deret bertingkat ini yang dimaksud ketika kita mau mau mencari misalnya suatu pola nih. Wait, Oh, ops. kayaknya saya mengerti deh. Jadi dia what happened with this-nya? Jadi ini kayak kita mau mencari angka ini kita belum dapat kayak polanya ini kayak angkanya kayak tidak Masih ada. ada pola di Iya, atasnya. tidak terbaca pola lagi. Jadi dia kita turun ke sini dia baru bisa lihat pola l- dulu. Apa ya? Oh, Sampai ke saya ada contoh nih, Kak. Yang Hah, ini. oke, coba coba. Saya tidak. Satu, Satu, dua, dua, 6, enam, 13, titik-titik, titik-titik. 36. Oh, 36. Oke. Nah, Hmm. Titik-titik 36. Ya, titik-titik selanjutnya 36. Jadi oke. Hmm. satu ke 2 itu kan plus satu ya. Mm-mm. 2 ke 6 itu plus 4. Terus 6 ke 13 itu plus 7. Mm-mm. Nah, di sini saya tadi nemuin 1 ke 4 kan plus 3. 4 plus Mm. 7 itu 4 ke 7 itu plus 3. Jadi bertingkat seperti ini ya, Kak ya. Iya, Yang betul. dimaksud. Nah,
Betul sekali. Ini yang dinamakan dengan bertingkat, tingkatan Oke. pola bertingkat. Jadi bisa saja dia bertingkat dua itu kayak kita sudah tahu ini bertingkat dua juga kayak angkanya masih aneh. Dia harus kita cari tahu dulu tentang pola berikutnya. Nah itu dia pasti bertingkat tiga. Oke. Sejauh ini saya baru menemukan sampai yang tingkat tiga. Oh, dia tingkatnya sampai 3 ya kak ya? Mungkin mau lebih sampai empat juga saya belum menemukan yang sampai tingkatnya empat. Saya baru menemukan sampai yang tingkatnya tiga. Oke, baik kak. Bukan apakah soal yang bertingkat ini lebih memakan waktu kak? Karena kita setelah kita coba harus ditulis lagi, coba lagi, jadi bisa makan waktu lebih dari semenit kan harusnya mengerjakan satu soal itulah semenit ya biar lebih cepat. Nah, Kan betul. ada 8 soal. Hmm. Betul. Dari soal yang bertingkat ini yang lebih memakan waktu. Karena kita sudah mencoba berbagai hal, tapi kayak dia angka-angkanya ini masih aneh. Dan kita kayak belum maksudnya kayak belum bisa membaca dari angka ini dia polanya bagaimana. Jadi itu dia pasti bertingkat. Dan ya itu wasting time, maksudnya apa ya? Membutuhkan banyak waktu untuk bisa menganalisis soal seperti ini. Makanya kalau Oke. mengerjakan soal, itu perhatikan soal yang lebih gampang terdahulu yang lebih dikerjakan. Go ahead to the easy question, and then if you have a lot of time, you just spend your time to the, yeah, to the difficult question. That's my tips for, Eh, hmm? mau tanya kakak, kita di untuk yang kuantitatif itu ada 25 soal ya kak? Ya. Nah, dia ada dibagi menjadi deret bilangan, aljabar dan aritmatika, terus ada kecukupan data. Hmm. Nah, apakah misal soal nomor 9 itu Hmm. deret bilangan, soal nomor 10-nya itu aljabar atau masih tetap di deret bilangan, Kak? Jadi kayak deret bilangan Oh, itu selalu sama gitu. pertanyaan bagus. Jadi itu dia tidak campur seperti itu. Jadi dia dipisahkan. Pertama itu deret bilangan, nanti kita lihat kayak, oh angkanya ini semuanya deret bilangan. Saya tidak tahu yang sekarang, tapi waktu kemarin saya tes itu, dia berurutan dari deret bilangan semuanya, terus baru dia menuju lagi ke aritmatika dan aljabar. Dia semuanya selesai, baru saya lihat itu polanya itu baru masuk ke kecukupan data. Oh, jadi nggak dicampur adukkan seperti itu ya, Kak ya? Enggak, kalau kemarin Soalnya waktu, nanti hmm, eh, eh, kalau saya skip soalnya mau balik lagi takutnya agak sedikit rumit saja sih. Takut iya. lupa di mana. Jadi kalau pengalaman kemarin itu dia dipisahkan. Oke, siap Kakak. Jadi ya begitu dipisahkan, tidak di. Oke. Oke. Yang berikutnya itu ya yang deret kombinasi. Deret yang aturannya merupakan kombinasi dari oh bukan ketiga tipe ya, tapi banyak tipe yang kita sudah pelajari ini. Baik itu dia mau aritmatika kah, dia mau deret geometrika, dia mau larik, larik ya subderetnya ada berapapun itu dan tingkat. Kemudian ada yang namanya kombinasi. Nah, kombinasi ini apa ya? Angka nah, saya lihat itu angkanya itu dia semakin berdekatan kalau yang sudah latihan itu di soal nomor berapa itu yang angka-angkanya dia terlalu panjang. Jadi itu kayak dia kombinasi dari berbagai bentuk operasi, sistem operasi, dan ada juga angka distraksi di dalamnya. Jadi dia Oh, menghitung oke. berbagai tipe deret di dalamnya. Tunggu ya di soal nomor berapa. Ya, pokoknya sejauh ini itulah tipe-tipe dari deret bilangan. Ada 5 tipe ya, Kak? Kalau untuk mau belajar dari berbagai buku itu kayak banyak sekali sih, tapi menurut yang saya analisis, saya apa ya, dari yang memahami yang dari sederhana versi saya seperti ini. Baik. Oke, Kakak. Cukup ringkas kok ini. Udah ditemui semua. Hmm. Iya. Jadi kalau oh nanti yang berikutnya itu yaitu deret huruf. Deret huruf itu hampir sama dengan deret bilangan, bedanya hanyalah harus mengubah huruf-huruf itu menjadi angka. Sebenarnya deret huruf ini lebih gampang. Lebih gampang ya ketika kita translate ke angka. Mungkin kemarin mencoba beberapa pertanyaan dari sini ya.
Iya ada Kak. Heeh. Hmm. Bagaimana ketika translate hurufnya itu ke angka? Untuk sekarang saya masih menggunakan catatan yang saya tulis ini, yang birunya Hmm. itu 1, 2, 3, Hmm. 4, 5 gitu. Cuma mungkin nanti perlu dihafal lagi karena takes time Kak yang ini. Iya, betul. Ya, Dia lebih ke text time. Kalau apa ya, ya. sejauh saya belajar itu memang ada deret huruf yang seperti ini. Tapi kalau kemarin yang tes di LPDP-nya itu tidak ada. Cuman ya jaga-jaga saja. Kalau memang akan ada seperti itu memang Owen sudah lebih siap. Oke, siap Kak. Jadi biar lebih Ketika lihat ya. suatu skimming dulu soal-soalnya dia tipenya seperti apa. Kalau memang jaga-jaga seperti ini, mulai cepat-cepat untuk apa ya, menuliskan ini. Kalau memang sudah hafal bilang, oh angka-angka ini sudah di angka berapa, ya it's okay. Kalau saya itu saya menuliskannya per 55, mengelompokkannya per 55. Jadi kayak sudah banyak berlatih, itu Hmm. di otak saya itu sudah tertanam. Di 5 itu berapa, 10 itu berapa, 15 itu berapa, dan 20 itu berapa. Berarti yang kayak 23, 18, 14, 12 itu tidak perlu dihafal. Jadi kakak menghafal huruf E, J, O, T, dan Y. Iya, 5, 10, 15, 20, 25. Gitu ya. iya. Jadi saya menghafalnya seperti itu. Ejoti. Namanya apa ya? Kayak berbagai cara untuk kita bisa itu. Saya tulis saja Oh, Ejoti, terus kayak itu naik ke atas kan 4. Dia naik ke atas lagi 2 kali, berarti dia kurangnya 3. Nangkap ya maksud saya? maaf, maaf, paham. Jadi ditulisnya Ejoti. Oke, oke. Ejoti, iya. Ejoti baru naik saja ke atas. Kalau misalnya apa ya? Kalau kan sudah 55 nih, kita sudah mengumpulkannya Hah, kelipatan 5. Jadi ketika dia sudah angkanya misalnya dia di range-nya misalnya dia di R, berarti tinggal lihat saja di bagian T terus lihat ke bagian belakang. Oh, kalau dia T berarti dia T ini kan 20 nih. Berarti kalau dia bilang R berarti dia kurang 2 kali, dia 18 itu. Itu tipsnya saya seperti itu. oke. Baik, Kak. Do you have any question? I think that's all for deret huruf ya. Ya, tuh tips yang saya lakukan untuk berlatih, saya menjaga-jaga adalah seperti itu. Tapi itu kayak saya belum menemukan di tes, satu tes yang asli. Karena saya sudah, apa ya, pernah ikut tes CPNS, pernah ikut TBS, jadi saya belum menemukan deret yang seperti ini di tes. Mungkin adanya di TPA ya, SBMPTN, UTBK itu dong. Oh, oke. Berarti biar lebih siap dipelajari aja ya, Kak ya. Iya, biar lebih Oke. siap, lebih terbiasa dengan deret-deret hurufnya. Tapi kalaupun ada memang soalnya ada deret huruf, tipsnya saya mungkin ada yang lebih tips yang lebih apa ya lebih cepat lagi. Saya belum menemukan seperti itu, tapi sejauh ini saya menggunakan cara seperti itu. Saya hafalnya 5 angka Hmm. di bagian bawah, terus tinggal saya kurangi saja. Dia pertanyaan misalnya U ini dia di range yang mana? Dia apakah dia di A, J, O, T, or Y? Jadi tinggal Oke. saya kurang saja. Baik, Kakak. Thanks for the tips. Ya. Do you have any question? For now, it's all. That's all. Oh, perfect. Okay. Oh, sudah. Good. Ini dari saya. Tinggal kita masuk saja ke latihan-latihan soal itu. Yang saya mau Boleh. bagikan untuk sebelum mengerjakan soal-soal ini adalah materi yang ini supaya lebih apa ada dasar untuk lebih masuk ke siap mengerjakan soal-soal yang saya sudah kasih itu sebenarnya. Oke.